generasi muda itu kan memiliki Mhm. semangat yang tinggi, Mhm. ya, ide-ide segar. Diharapkan generasi muda ini nantinya bisa menjadi agen perubahan Mhm. yang membantu Badan POM di dalam menyebarkan informasi-informasi terkait keamanan pangan. Mhm. Tentunya generasi muda ini ya generasi muda yang kompeten ya. Ya. Selain itu upaya yang mungkin konkret, jelas, yang terlihat, yang tadi juga mungkin berhubungan dengan agen perubahannya ini sebenarnya Betul. apa sih kalau dari BPOM? Dan lebih serunya lagi, Mhm. pembelajaran di program Pangan Aman Goes to Campus itu bisa dikonversi ke dalam 20 SKS setara dengan pembelajaran di kampus Oh, gitu. alah. Jadi ini adalah info menarik nih yang Ayah juga mungkin baru tahu, sahabat Topi juga mungkin baru tahu. Awalnya aku tahu program PAGC ini dari tahun 2022. Saat itu saya lagi semester 6 dan emang lagi cari program magang gitu. Oke. Nah kebetulan saya dengar kalau MBKM dari Kemendikbud ini punya program-program magang yang bagus banget gitu. Setelah melalui website MBKM itu saya cari nih, oh ternyata BPOM lagi buka namanya program PAGC dan dilihat emang program itu bagus-bagus banget. Kalau boleh dikasih tahu nih, mungkin untuk sahabat Pompi yang juga kayaknya penasaran nih sama program ini dan pengen ikutan, mungkin sekarang sedang menempuh semester akhir gitu ya, sedang mencari tempat untuk magang juga. Apa sih Bu sebenarnya yang berbeda di Pangan Aman Goes to Campus ini dengan program magang di tempat lain? Pada bulan pertama itu kita diberikan pembekalan gitu tentang materi teknis keamanan pangan itu seperti kelas gitu secara online, kita dari kampus masing-masing. Nah kemudian untuk bulan selanjutnya kita itu diberikan pelatihan sebagai penyuluh keamanan pangan tingkat pertama. Nah itu kita diberikan pelatihan seperti menyediakan informasi pekerjaan dan lain-lain. Kalau ikutan Pangan Aman Goes to Campus nantinya boleh atau bisa kerja di BPOM nggak sih Bu? Nah itu gimana tuh Bu? Hai sahabat Pompi, selamat datang di channel podcast Klub Pompi. Nah pastinya hari ini kita akan bahas yang seru-seru. Dan kali ini Ayah barengan sama yang cantik-cantik, yang muda-muda. Dan kita juga akan bahas yang muda pula. Emang hari ini kita bakal bahas apa sih? Tentunya hari ini kita akan membahas mengenai generasi emas 2045. Dan tentunya ini akan berhubungan juga nih mengenai bagaimana kita menjaga ketahanan pangan demi generasi yang lebih baik lagi pastinya. Nah hari ini Ayah ditemani oleh Ibu Teti Rosniawati STP MSI selaku pengawas farmasi dan juga makanan ahli muda. Halo Bu Teti. Halo Mbak Ayah. Nah ini masih muda kan, bener kan? Dan juga yang ini juga sama gak kalah mudanya ya. Ini adalah Kak Putri selaku alumni program Pangan Aman Goes to Campus Batch 2, betul ya? Ya betul. Hai Kak Halo Putri. Kak Ayah. Halo Sobat Pompi. Nah ini ada dua orang yang cantik-cantik hari ini akan menemani Ayah. Dan kita akan membahas seputar yang muda-muda, penasaran kan? Nah ini pertanyaan pertama mungkin buat Bu Teti dulu nih ya Bu. Nah aku mau tanya nih Bu, kita tadi udah bahas sedikit mengenai generasi muda 2045. Ini sebenarnya banyak banget tagline-nya di mana-mana, di seluruh instansi pemerintahan, dan juga kita mungkin sudah sering banget ini bahas mengenai generasi muda. Tapi pengen tahu nih, gimana sih caranya generasi muda ini bisa berperan sebagai pilar dalam menjaga keamanan pangan? Berhubung kita kan BPOM nih, berarti generasi muda ini berhubungan dengan keamanan pangan. Nah, gimana tuh kok? Baik, jadi generasi muda itu kan memiliki semangat yang tinggi, ya, ide-ide segar. Diharapkan generasi muda ini nantinya bisa menjadi agen perubahan yang membantu Badan POM di dalam menyebarkan informasi-informasi terkait keamanan pangan. Tentunya generasi muda ini ya generasi muda yang kompeten ya. Artinya memiliki pengetahuan, kemudian memiliki skill, memiliki attitude, dan tentunya secara fisik tubuhnya juga sehat gitu ya. Nah oleh karena itu
dengan generasi muda yang kompeten tadi, kemudian memiliki pengetahuan di bidang keamanan pangan, maka generasi muda ini diharapkan bisa mengajak generasi lainnya ya, komunitas lainnya untuk sadar terhadap keamanan pangan. Itu Kak Put. Jadi mungkin ini juga pesan sebagai generasi-generasi yang muda gitu ya, untuk bagaimana caranya sih bisa memberikan aksi lebih lah ya untuk ketahanan pangan ini. Oke, itu mungkin pertanyaannya yang pertama tuh buat Bu Teti. Tapi kalau dari BPOM sendiri nih Bu ya, tadi kan mungkin sudah ada beberapa hal yang tadi disampaikan. Tapi selain itu upaya yang mungkin konkret, jelas, yang terlihat, yang tadi juga mungkin berhubungan dengan agen perubahannya ini, sebenarnya apa sih kalau dari BPOM? Baik, jadi Badan POM ini seperti gayung bersambut ya. Ketika Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi meluncurkan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, ya Badan POM menyambut kebijakan tersebut, di mana kebijakan ini sejalan dengan misi Badan POM, yaitu membangun SDM unggul di bidang keamanan pangan, kemudian memfasilitasi percepatan pengembangan usaha dengan keberpihakan kepada UMKM. Nah, selain itu, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan juga memberikan hak kepada mahasiswa untuk mengikuti pembelajaran di luar program studi. Ya, di luar program studinya. Oleh karena itu, Badan POM berupaya mengolaborasikan program pendampingan di UMK pangan olahan oleh fasilitator keamanan pangan dengan magang bersertifikat Merdeka Belajar Kampus Merdeka melalui program Pangan Aman Goes to Campus. Goes to Campus ini berarti teman-teman dari kampus tertentu ini mendampingi berarti ya Bu ya, sifatnya atau bagaimana? Iya, jadi program Pangan Aman Goes to Campus ini adalah program yang didesain untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa di bidang keamanan pangan, sehingga mahasiswa bisa berpartisipasi di dalam memberikan pendampingan di UMK pangan olahan. Ya, kemudian program pembelajaran ini juga berlangsung selama 1 semester, kurang lebih sekitar 4-5 bulan ya. Kemudian mahasiswa nantinya akan mengikuti matrikulasi terlebih dahulu, ya, mulai dari pembekalan materi teknis keamanan pangan, kemudian pelatihan penyuluh keamanan pangan tingkat pertama. Nah, baru setelah itu mahasiswa akan terjun langsung ya atau magang menghadapi UMK permasalahan nyata ya di UMK pangan olahan gitu ya, terkait penerapannya di dalam cara produksi pengolahan yang baik. Dan lebih serunya lagi, pembelajaran di program Pangan Aman Goes to Campus itu bisa dikonversi ke dalam 20 SKS setara dengan pembelajaran di kampus. Jadi ini adalah info menarik nih yang Ayah juga mungkin baru tahu, sahabat Topi juga mungkin baru tahu, dan mungkin kalau kita mau tanya lebih lanjutnya kita langsung tanya aja sama yang sudah pernah mengikuti ya Bu ya. Betul. Ini selaku alumni program Pangan Aman Goes to Campus ya. Nah, ada Kak Putri ya. Halo. Yang udah bareng juga sama kita semua. Boleh dong diceritain nih Kak Putri, ini mungkin ikut tahun berapa, itu batch berapa, lalu diceritakan nih pengalamannya, keseruannya yang tadi udah di-spill sedikit nih sama Bu Teti. Nah, itu gimana? Oke, mungkin pertama perkenalan dulu ya. Halo Sobat Pompi, nama aku Putri Aina Zahra, alumni dari PAGC batch 2 dari Universitas Diponegoro. Awalnya aku tahu program PAGC ini dari tahun 2022. Saat itu saya lagi semester 6 dan emang lagi cari program magang gitu. Nah, kebetulan saya dengar kalau MBKM dari Kemendikbud ini punya program-program magang yang bagus banget gitu. Setelah melalui website MBKM itu, saya cari nih, oh ternyata BPOM lagi buka namanya program PAGC, dan dilihat emang program itu bagus-bagus banget. Job desk itu menarik banget gitu lah, sesuai dengan prodi saya, terus benefitnya tuh banyak banget. Nah, kebetulan ada teman saya dari universitas yang sama ikut juga itu batch 1, dan katanya emang menarik banget gitu, kegiatannya seru, terus benefitnya banyak. Nah, akhirnya daftarlah ke program PAGC ini.
Untuk proses rekrutmennya itu tuh cukup simpel ya. Yang pertama itu ada seleksi administrasi, setelah lolos baru langsung ke wawancara. Oke. Nah, wawancara juga cuma 1 kali kok, Oke. nggak ribet ya. Nggak ribet ya, 1 kali aja. Waktu itu ketemu sama Bu Teti atau Ketemunya setelah diterima baru ketemu Bu Teti, oke. ya di lapangan langsung itu. Nah, setelah keterima, kita menjalani pembekalan dulu selama 1 bulan, kemudian dilanjutkan dengan pelatihan selama 1 bulan juga, baru setelah itu diterjunkan langsung ke UMKM selama 3 bulan gitu. Oke. Tapi, kalau untuk batch kedua itu, Kak Putri sendiri atau mungkin dari BPOM menerima berapa orang, Bu, ini? Badan POM itu setiap semesternya itu kurang lebih sekitar 125 mahasiswa ya. Oh gitu, oke. Seperti batch yang sekarang sedang berlangsung di semester 2 2024 itu 126 mahasiswa. 126 Dari mahasiswa, pendaftar kurang lebih sekitar 3.000-an ya. Wah. Dari 3.000 3.000, berarti orang. tambah banyak tuh yang beruntung Iya. berarti loh, Sangat keren beruntung Kak sekali Putri. gitu ya bisa Tambah banyak bergabung di banget program peminatnya. ini. Oke, waktu tahun Kak Putri berarti dari berapa orang? Kurang tahu ya, tapi mungkin sekitar 1.000 ya Kak. Oh, Soalnya oke. wawancara itu 1 hari tuh banyak banget gitu jadwalnya. Oke, berarti ini ternyata setiap batch-nya itu makin banyak yang berminat ya Bu ya Betul. tentunya ya. Nah, ini mungkin kalau tadi kita udah bahas sedikit mengenai gimana sih proses administrasinya, terus juga mulai dari mendaftar hingga akhirnya terpilih gitu. Nah, kalau boleh dikasih tahu nih, mungkin untuk sahabat Pompi yang juga kayaknya penasaran nih sama program ini dan pengen ikutan, mungkin sekarang sedang menempuh semester-semester akhir gitu ya, sedang mencari tempat untuk magang juga. Apa sih Bu sebenarnya yang berbeda di Pangan Aman Goes to Campus ini dengan program magang di tempat lain? Nah, tentunya selama ini kan kalau mindsetnya magang itu artinya apa ya? Kita hanya magang, istilahnya tidak bekerja nyata ya, kalau menurut saya ya. Kalau di Badan POM ini dengan program Pangan Aman Goes to Campus, mahasiswa itu betul-betul dihadapkan terhadap ke dalam masalah real di UMK Pangan Olahan. Jadi UMK Pangan Olahan di dalam memproduksi pangan olahannya itu kan mungkin banyak ya yang belum mendapatkan pelatihan keamanan pangan misalnya gitu ya, atau cara produksinya yang aman itu seperti apa. Mungkin banyak dari mereka yang tidak tahu, sehingga melalui mahasiswa inilah mereka didampingi gitu ya, didampingi bagaimana memproduksi pangan yang aman, kemudian peralatannya, lingkungannya, karyawannya gitu ya. Nah, dari hasil pendampingan ini UMK nanti secara mandiri bisa mendaftarkan produknya di Badan POM. Gitu, mendaftarkan supaya untuk memperoleh izin edar ya. Karena kalau pangan tanpa izin edar kan tidak bisa dijual tentunya ya. Jadi itu betul, itu yang penting ya. Jadi mahasiswa itu sudah kerja nyata ketika mengikuti program ini. Oke, jadi sebenarnya jadi pengalaman yang luar biasa karena mungkin di tempat lain magang itu porsi pekerjaannya atau pengalamannya mungkin tidak sebanyak seperti orang yang sudah nyemplung langsung gitu ya Bu bekerja. Tapi di sini tuh langsung terasa ya. Iya, terasa Mungkin banget, juga buat Kak. Kak Putri ini jadi pengalaman ketika akhirnya benar datang ke dunia pekerjaan, ternyata rasanya oh ini udah pernah nih punya pengalamannya gitu ya ternyata ya. Jadi udah nggak asing lagi gitu pas Udah nggak kerja asing lagi. beneran. Oke, nah tapi kalau dari Kak Putri sendiri nih, selama kemarin berapa bulan berarti kegiatannya? Kurang lebih 5 bulan. 5 bulan. 5 bulan itu ada apa aja sih? Cerita seru yang mungkin sahabat Pompi harus tahu nih mengenai pengalaman-pengalaman yang didapatkan dari Pangan Aman Goes to Campus. Oke, jadi kan pada bulan pertama itu kita diberikan pembekalan gitu tentang materi teknis keamanan pangan, itu seperti kelas gitu secara online, kita dari kampus masing-masing. Nah, kemudian untuk bulan selanjutnya kita itu diberikan pelatihan sebagai penyuluh keamanan pangan tingkat pertama. Nah, itu kita diberikan pelatihan seperti menyediakan informasi pekerjaan dan lain-lain. Nah, setelah itu baru 3 bulan sisanya itu kita terjun langsung ke UMKM yang sudah ditunjuk gitu. Kebetulan UMKM aku itu di Bandung, Kak. Gitu. Mungkin serunya karena kita bisa milih gitu ya lokasinya, mau sesuai dengan lokasi kampus atau kita maunya misalnya di dekat rumah. Kalau saya saat itu milihnya di
Bandung karena itu dekat dengan rumah saudara ya kebetulan. Jadi bisa mobile itu dari Semarang ke Bandung. Sekalian jalan-jalan. Iya, sekalian jalan-jalan, betul banget itu Kak. Jadi seru ya, bisa jalan-jalan juga, bisa ketemu orang-orang baru juga. Itu kan teman-teman dari universitas lain kan juga banyak ya Kak. Kita semua bareng-bareng di situ, kita bisa kenalan, bangun relasi, bangun koneksi baru gitu Kak. Oke, jadi ini memang sebuah pengalaman yang menyenangkan sekali tentunya ya. Iya. Nggak disangka-sangka magang tapi ternyata malah jadi pengalaman menarik ya. Iya. Ini nggak bisa didapetin di mana-mana loh ya sahabat Pompi. Jadi harus ikutan magang Pangan Aman Goes to Campus. Nah, tapi Ayah juga penasaran nih Bu Teti ya. Kalau jurusan kuliah atau fakultas apa saja yang diperbolehkan untuk mengikuti Pangan Goes to Campus dari Badan POM? Oke, kalau jurusannya tentu kita mengikuti skema profesi penyuluh keamanan pangan ya, dari LSP Badan POM. Ya, jadi sudah ditentukan jurusan yang bisa mengikuti program ini tuh tentunya yang terkait pangan, teknologi ya, teknologi pangan misalnya, kemudian gizi, kemudian kimia, biologi gitu ya, peternakan, pertanian, kesehatan, itu yang bisa. Sementara jurusan yang memang terlalu jauh ya, gapnya ya, artinya misalnya arsitek mendaftar program ini, kasihan nanti ya. Jadi bangun gedung baru Betul, BPOM ya. Mungkin bangun sana produksi bisa kali ya, ya betul gitu ya. Nah itu jadi kita mengacu ke skema profesi penyuluh keamanan pangan. Dan mungkin terkait tadi ya keuntungannya mengikuti program Pangan Aman Goes to Campus ini, selain tadi magangnya nyata, mahasiswa juga mendapat kompetensi sebagai penyuluh keamanan pangan, gitu. Dan nanti selesai mengikuti program ini, mahasiswa nanti bisa disertifikasi kompetensinya menjadi penyuluh keamanan pangan yang kompeten. Berarti setelah selesai magangnya itu ada tes lagi ya Bu ya untuk mendapatkan itu tadi? Ya, pengakuan kompetensinya akan ada sertifikasi lagi, itu dari lembaga sertifikasi profesi BPOM ya. Nanti sertifikat kompeten ini yang tadi saya sampaikan, generasi muda itu harus kompeten. Betul. Jadi tidak bisa hanya lulus pelatihan saja ya. Kalau lulus pelatihan saja semua orang bisa, tetapi ketika kompeten semua orang tidak bisa gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, ini mungkin jadi pertanyaan dari banyak sahabat Pompi. Tapi kalau ikutan Pangan Aman Goes to Campus nantinya boleh atau bisa kerja di BPOM nggak sih Bu? Nah itu gimana tuh Bu? Baik, tentunya Badan POM memilih sumber daya manusia yang kompeten tadi ya di bidang keamanan pangan. Ketika sudah lulus sebagai alumni Pangan Aman Goes to Campus dan pendidikan lainnya relate ya, berhubungan dengan formasi yang ada di Badan POM, tentunya ini menjadi poin plus ya. Jadi nilai tambah ke peluang besar untuk diterima di Badan POM. Jadi sahabat Pompi yang mungkin penasaran gitu kan, udah ikutan aja dulu daftar. Siapa tahu kamu orang yang beruntung dari ribuan ya Kak Putri ya. Seperti Kak Putri ini di batch-nya Kak Putri dari 1000 ini terpilih cuma 125 aja. Jadi kalau memang ternyata sahabat Pompi ada yang penasaran, nah boleh ikutan tuh Pangan Aman Goes to Campus. Nah, ini mungkin pertanyaan buat Kak Putri nih ya. Untuk pengalaman yang kemarin sempat dilakukan lah atau dikerjakan di Pangan Aman Goes to Campus ini kan pasti juga memang datangnya dari teman-teman kampus yang sebenarnya memang belum tahu mengenai program ini. Istilahnya baru belajar saat itu pastinya kan. Itu berarti gimana tuh? Mungkin pengalamannya ketika memulai, bagaimana ibu-ibu atau teman-teman dari BPOM mendampingi, lalu hingga akhirnya Kak Putri juga bisa mendampingi UMKM itu juga untuk akhirnya bisa mendapatkan izin edarnya nih. Nah itu prosesnya lumayan panjang kan, dan juga yang pastinya mendapatkan banyak hal-hal yang baru kan. Nah boleh dong diceritain. Mungkin awalnya emang kita semua itu masih bingung ya, ini gimana sih caranya, kita kan masih mahasiswa gitu, kita belum punya pengalaman apa-apa untuk dunia kerja, terus tiba-tiba waduh langsung ditempatkan di UMKM gitu, kita ketemu orang-orang asing, orang-orang baru, di mana mereka juga kan belum pernah gitu didampingi oleh mahasiswa. Betul. Nah untungnya dari BPOM itu menyediakan mentor. Nah kita itu masing-masing memperoleh mentor. Mentornya itu baik banget Kak. Kita semua diberikan penjelasan gitu secara runtut. Kita harus apa-apa aja. Nah memang nantinya
penerjunan langsungnya memang kita sebagai Mhm. mahasiswa gitu yang diterjunkan langsung ke UMKM. Tapi kita kan sudah kasih tahu dulu nih gimana caranya. Jadi pas kita sudah terjun langsung ke UMKM, kita udah paham nih, oh kita harus gini gini gini. Jadi setelah 3 bulan itu, penerjunan 3 bulan, alhamdulillah tuh Kak, semuanya lancar. UMKM yang aku dampingi itu alhamdulillah langsung dapat izin edarnya gitu. Oke, jadi sampai berhasil nih benar-benar didampingi Iya ya. iya betul Jadi nggak Kak. cuman UMKM-nya yang didampingi oleh Kak Putri ya selaku agen atau tim dari Pangan Aman Goes to Iya. Campus, tapi juga teman-teman dari Pangan Aman Goes to Campusnya juga didampingi oleh mentor Iya dari betul Badan POM juga ya Bu ya. betul. Jadi memang ini saling menjaga tentunya ya untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Wah seru banget tuh. Jadi kalau sahabat POM penasaran nih, memang jadi salah satu rencana magang yang harus dicoba ya. Dan ini mungkin pertanyaan juga buat Bu Teti nih mengenai program BPOM ke depannya, mengenai program Pangan Aman Goes to Campus ini kan setiap tahunnya ini semakin banyak ya Bu ya, Betul. yang mau ikutan, terus juga ternyata mungkin tidak terlalu banyak ruang untuk untuk teman-teman dari kampus ini bisa mendapatkan slot lah gitu kan, karena memang terbatas pastinya. Tapi mungkin selain program ini, adakah juga mungkin yang sedang direncanakan atau akan dilakukan oleh BPOM untuk mendapatkan generasi muda yang lebih banyak lagi untuk merangkul mereka agar menjadi generasi muda, generasi emas pastinya 2045. Baik, tadi kan program Pangan Aman Goes to Campus itu tujuannya ya atau outputnya itu nanti menghasilkan fasilitator keamanan pangan, ya kemudian bisa menjadikan si mahasiswa yang ikut program ini sebagai karyawan yang kompeten di industri, atau malah bisa menjadi bekal buat si mahasiswa ini sebagai entrepreneur. Contohnya seperti Putri ini sudah menjadi entrepreneur ya, setelah dari program ini gitu. Boleh mungkin bisa diceritakan sedikit kali Mbak Putri. Mungkin usaha saya di bidang distribusi ya, khususnya bahan baku untuk fried chicken gitu. Daerahnya di daerah Karawang, memang agak jauh dari rumah, tapi nggak apa-apa karena di sana peluangnya masih cukup besar gitu. Jadi untuk saya sebagai fresh graduate lah gitu, peluang untuk majunya itu lebih besar gitu di sana. Jadi manfaatkan aja peluang-peluang yang ada, sehingga insya Allah nanti kita semua bisa sukses. Oke, jadi ternyata pengalamannya juga bisa untuk diri sendiri Iya ya. betul. Oke, jadi ternyata nggak cuman lolos setelah beres magang ini mendapat sertifikat dan selesai. Ternyata nggak cuma sampai situ ya berarti ya, tapi lebih panjang dari itu ya. Betul, ketika kayak Mbak Putri ini bisa memanfaatkan tadi ya kompetensinya, paham terkait keamanan pangan, maka dia bisa menerapkan nih sebagai distributor mungkin bagaimana cara penyimpanannya, bagaimana pengiriman itu supaya pangan yang dikirimkan tuh aman sepanjang perjalanan hingga tiba di supplier ya. Nah itu ilmu-ilmu itu kemarin tuh bisa bisa diimplementasikan secara betul. real. Nah tentu pimpinan kami di Badan POM mengharapkan program ini terus ditingkatkan ya, terus ditingkatkan, artinya cakupannya mungkin lebih diperluas ya. Jadi pelaksanaan program Pangan Aman Goes to Campus itu bisa dinikmati oleh perguruan tinggi di bawah naungan Kemendikbudristek ya, baik di wilayah barat, tengah maupun timur gitu ya. Kemudian selain itu juga Badan POM mungkin akan terus melakukan kemitraan ya dengan perguruan tinggi lainnya. Selain itu juga mungkin Badan POM bisa membuat program-program yang serupa seperti PAGC gitu ya. Mungkin pimpinan kami nanti punya lah ide-ide yang bagus gitu ya untuk Indonesia ke depan gitu ya. Mudah-mudahan selain ini ada program selain PAGC ada program-program lain yang bisa berkontribusi untuk Indonesia Emas 2045. Nah ini mungkin jadi pertanyaan terakhir buat Bu Teti dan juga Kak Putri nih. Kalau pesannya untuk generasi muda Indonesia Emas 2045 dari Bu Teti dulu mungkin, apa harapannya dan pesannya? Oke, baik, mungkin untuk generasi muda saat ini ya harapannya untuk menuju Indonesia Emas 2045, mari kita membiasakan mengonsumsi pangan yang aman ya, karena konsumsi pangan aman sekarang itu adalah untuk investasi kita di masa mendatang ya. Kemudian mari kita biasakan selalu cek kemasan, kemudian cek label, cek informasi nilai gizi,
cek tanggal kedaluarsa sebelum kita mengonsumsi pangan ya. Kemudian batasi juga asupan gula, garam dan lemak. Dan jangan lupa untuk selalu melakukan aktivitas fisik seperti rutin berolahraga, dan insya Allah nanti generasi emas di tangan kita. Oke, mantap. Nah, kalau dari Kak Putri nih, pesannya apa untuk generasi sendiri berarti ya? Gimana Kak? Sebagai generasi muda tentunya kita nih harus aktif berkontribusi langsung ya untuk keamanan pangan di Indonesia. Kita kan sebagai generasi muda tentunya punya ide-ide yang lebih fresh gitu. Kita punya tenaga yang lebih banyak, kita punya semangat yang lebih banyak gitu. Jadi kita harus bisa berkontribusi untuk menciptakan Indonesia dengan keamanan pangan yang lebih baik lagi gitu kan. Oke, nah itu dia pesan-pesan dari generasi-generasi luar biasa pastinya ya, bagaimana untuk tetap menjaga generasi muda Indonesia menuju generasi emas 2045. Terima kasih banyak Ibu Tati dan juga Kak Putri. Sama-sama Kak, terima sudah kasih ngobrol-ngobrol juga nih mengenai PAGC ini ya, luar biasa. Semoga batch yang tahun ini juga mungkin lebih banyak lagi menghasilkan generasi muda luar biasa. Amin. Dan tentunya di next batch-nya juga pasti makin banyak ya Bu ya yang berminat dan juga akhirnya bisa lebih banyak lagi memberikan atau menghasilkan generasi-generasi muda yang luar biasa pastinya. Sukses juga untuk Kak Putri ya. Semoga usaha distributornya makin lancar. Amin ya Allah, amin. Karena ini hasil nyata ya Bu ya dari program betul. yang memang sudah diberikan atau dilakukan oleh Badan POM tentunya ya. Jadi kalau misalnya sahabat Pompi penasaran hasilnya emang kayak gimana? Hasilnya ini nih, ada di sebelah langsung loh, luar biasa. Terima kasih banyak ya. Sama-sama Kak. Sehat selalu, sukses. Terus juga buat sahabat Pompi nih ya yang mungkin penasaran tentang program-program BPOM lainnya itu akan kayak gimana sih pastinya. Nah, nanti pantengin terus ya Instagramnya di @klubpompi.bepom atau juga kamu bisa langsung download aplikasinya di Bepom Mobile. Semua informasinya lengkap ada di situ. Jadi kalau penasaran, pastiin kamu tunggu lagi episode selanjutnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya sahabat Pompi. Bye bye.